Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mbak Ega di pelajaran biologi kelas 11 SMA ya. Kalau kemarin kita membahas tentang sistem reproduksi manusia, kali ini kita akan membahas bab yang terakhir yaitu sistem imunitas ya. Dimana apa itu sistem imun? Nah, sistem imun adalah berpengaruh terhadap kekebalan tubuh seseorang ya. Bagaimana? Ayo kita pelajari bersama ya. Lanjut ya. Nah, tahukah kalian mengapa sih anak balita itu perlu divaksinasi? Oke. Ayo, kenapa? Jadi, imunisasi atau vaksinasi itu dilakukan supaya si balita itu bisa mendapatkan kekebalan tubuh. Ya, nah kekebalan tubuh itu digunakan si balita tersebut untuk menyerang bibit penyakit yang dibentuk dalam kemasan vaksin tadi yang telah disuntikan ke dalam tubuh si anak ya. Jadi begitu dia setelah divaksinasi, maka tubuhnya akan membentuk antibodi dari si virus tadi yang telah divaksin ya. Jadi kalian tahu bahwa vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Dia memacu tubuh si anak untuk menghasilkan antibodi, begitu ya. Oke, masuk sistem imunitas ya. Jadi berdasarkan cara mempertahankan diri dari penyakit, imunitas itu terbagi menjadi dua ya sistemnya, yaitu yang pertama imunitas non spesifik dan yang kedua adalah imunitas spesifik. Nah, bedanya apa? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, imunitas non-spesifik itu merupakan pertahanan tubuh dari serangan atau infeksi yang telah dilakukan sejak dari permukaan luar tubuhnya. Misalnya dari kulit dan permukaan organ-organ dalam. Ya. Nah, jadi tubuh kita maksudnya itu tidak perlu atau tidak harus mengenali terlebih dahulu identitas si mikroorganisme ya yang menyerang tubuh. Jadi nggak perlu, jadi langsung alamiah gitu ya. Nah, adapun 3 cara ya imunitas non spesifik. Apa saja? Yang pertama adalah pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh. Yang kedua adalah pertahanan dengan cara peradangan atau inflamatori. Dan yang ketiga adalah pertahanan menggunakan protein pelindung. Ya. Akan saya jelaskan satu persatu. Misalnya dengan kulit ya. Nah, setiap organ tubuh ya itu ada di dalam dan dilapisi oleh kulit yang di luarnya gitu ya. Nah, kulit itu terdapat kelenjar sebasai atau kelenjar minyak di mana dia mengandung bahan kimia dan dapat melemahkan serta membunuh bakteri yang ada di kulit kita gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ini saluran pernafasan ya. Nah, kita tahu kan ketika bernafas, udara yang kita hirup tidak selalu bersih 100%. Tapi kita juga bisa menghirup udara yang mengandung partikel-partikel asing berupa debu ya, ataupun bisa mikroorganisme termasuk spora jamur seperti itu yang nantinya khawatirnya akan berkembang biak di dalam tubuh kita gitu ya. Nah, oleh karena itu di hidung sudah ada rambut-rambut hidung dan selaput lendir. Kemudian nanti akan masuk pada trakea kita atau batang tenggorok di mana dia terdapat silia-silia atau rambut getar yang akan menyapu partikel-partikel berbahaya atau debu tadi ya yang terselip di batang tenggorokan dan nantinya akan keluar bersama air ludah ya. Dan juga ada lambung ya. Kenapa saya gambarkan lambung? Karena ketika kita makan kemudian nanti makanan kita makan tidak steril atau tidak higienis. Nah, di dalam lambung ada asam klorida ya. Nah, asam-asam ini akan berfungsi untuk mematikan mikroorganisme atau bakteri yang masuk bersama makanan tadi ya. Begitu.
Nah, yang kedua yaitu adalah pertahanan dengan cara peradangan atau inflamatori ya, di mana mikroorganisme yang telah berhasil melewati pertahanan di bagian permukaan organ dapat menginfeksi sel-sel dalam organ ya. Jadi tubuh itu pasti akan melakukan perlindungan dan pertahanan dengan memberi tanda secara kimia, yaitu dengan cara sel terinfeksi mengeluarkan senyawa kimia seperti histamin dan prostaglandin ya. Oke, saya gambarkan dalam bentuk ini ya. Ini image atau gambar ini. Jadi yang pertama di sini saya gambarkan bahwa di situ ada jaringan yang mengalami luka ya, gitu ya. Kemudian di situ pasti jaringan akan mengeluarkan tanda berupa yang saya jelaskan tadi, berupa senyawa kimia yaitu histamin dan prostaglandin ya. Nah, yang luka tadi itu akan terjadi pelebaran. Ini gambar yang tengah ya. Terjadi pelebaran pembuluh darah ya, yang nantinya akan menyebabkan bertambahnya aliran darah. Jadi semakin deras aliran darah, menaikkan permeabilitas pembuluh darah, dan selanjutnya akan terjadi perpindahan sel-sel fagosit. Nah, fagositnya naik ya. Kemudian fagosit yang sudah pindah nanti akan memakan atau fagosit ya, memakan patogen yang ada di sekitar luka tadi ya. Nah, sel-sel fagosit itu berupa makrofag dan juga ada neutrofil. Oke. Paham ya? Ion-ion kalsium keluar dari sel bakteri. Sedangkan cairan serta garam-garam masuk ke sel bakteri. Jadi kalsiumnya keluar, tapi garam dan cairannya itu akan masuk ke sel bakteri. Masuknya cairan garam ya akan menyebabkan sel itu menjadi hancur ya. Jadi hancur. Nah, seperti ini cara kerja atau mekanisme penghancuran bakteri menggunakan protein pelindung. Yang kedua tentang imunitas spesifik ya. Nah, imunitas spesifik berbeda dengan non spesifik. Kalau non spesifik itu tidak mengenali bagaimana identifikasi dari si penginfeksi ya, yang menyerang tubuh kita. Nah, kalau spesifik ini dia mengenali betul siapa saja substansi asing yang masuk ke tubuh. Nah, substansi itu yang asing itu disebut dengan antigen ya. Jadi imunitas spesifik merupakan pertahanan tubuh terhadap suatu antigen, di mana antigen yaitu substansi yang memiliki atau tersusun dari protein dan polisakarida yang mampu merangsang munculnya sistem kekebalan tubuh, yaitu berupa antibodi ya. Nah, antibodi ini sebagai kekebalan tubuh kita terhadap suatu penyakit tertentu ya. Walaupun tubuh kita telah terinfeksi beberapa kali ya, itu pasti akan kebal ya. Contoh misalnya penyakit cacar air ya. Nah, ketika kita terkena penyakit tersebut, maka kita akan terjangkit selama 1 kali dalam seumur hidup ya. Jadi 1 kali dalam seumur hidup. Kenapa? Karena tubuh kita telah membentuk kekebalan primer yang bisa diperoleh dari limfosit B dan limfosit B gitu ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan antibodi? Nah, ternyata untuk cara mendapatkan antibodi itu ada 2 kekebalan, adik-adik, yaitu kekebalan aktif dan pasif ya. Untuk kekebalan aktif ya terjadi pada seseorang yang kebal terhadap suatu penyakit setelah diberikan vaksinasi, seperti yang saya tadi bahas di awal ya, atau imunisasi. Jadi misalnya saat kita kecil dulu ya, kita divaksin polio. Supaya apa? Supaya kita nanti punya antibodi terhadap virus
polio begitu ya. Jadi kita tidak sampai terserang virus polio ya. Nah, itu mengaktifkan tubuh kita untuk membentuk antibodi. Itu namanya kekebalan aktif ya. Nah, selanjutnya adalah kekebalan pasif ya. Nah, kekebalan pasif itu adalah setiap antigen memiliki permukaan molekul unik dan dapat menstimulasi pembentukan berbagai tipe antibodi. Nah, antibodi itu kan sifatnya spesifik ya. Jadi ketika ada penyakit A, maka nanti antibodi A, penyakit B, antibodi B, C, antibodi C. Nah, spesifik. Jadi antibodi tersebut hanya untuk penyakit itu. Nah, ya nggak bisa berperan ganda. Satu antibodi untuk menanggulangi dua penyakit, bukan ya. Nah, kekebalan pasif setelah lahir itu misalnya ketika kita saat bayi ya, supaya kita terhindar dari penyakit, maka kita disuntik, yaitu ATS. Apa itu? Anti tetanus serum ya. Nah, supaya apa? Supaya bayi itu memperoleh sistem kekebalan tubuh ya. Nah, meskipun sebelum lahir dia belum beroperasi secara penuh, tetapi tubuh masih tergantung pada sistem kekebalan pada ibunya saat bayi ya. Nah, imunitas pasif ini hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja. Sistem kekebalan tubuh dapat mengalami beberapa gangguan. Seperti yang pertama adalah alergi. Alergi merupakan respon imun yang berlebihan terhadap zat yang masuk ke dalam tubuh kita. Sedangkan yang kedua adalah autoimunitas. Apa itu? Autoimunitas adalah antibodi yang diproduksi oleh tubuh kita menyerang sel-sel tubuh kita sendiri. Hal ini dikarenakan dia tidak bisa membedakan mana sel sendiri dengan sel asing. Yang ketiga adalah AIDS. AIDS itu merupakan suatu penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang akibat virus HIV. Dan yang terakhir adalah cara mempertahankan sistem kekebalan tubuh kita. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, berolahraga. Dan yang ketiga, selalu happy dan tidak memiliki tekanan dalam hidup.